Kalau dirasa sudah, kita bisa matikan bagian vertex-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke perspektif bagian sini. Nah, di sini kita bisa lihat kurang lebih ini adalah line yang kita buat tadi dari front view, dari tampak front view seperti ini. Kurang lebih hasilnya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke mode varlist di bagian sini. Kita bisa tekan Ale, lalu kita bisa pilih late, oke, bagian sini. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan setup di beberapa poin parameter. Kita rubah di bagian align terlebih dahulu menjadi minimum, oke, di bagian sini. Jadi otomatis pinpointnya ada di bagian ujung, bagian sini. Nah, kalau kita pilih minimum, dia akan centeringnya dari bagian tengah sini. Oke. Nah, setelah sudah, kita bisa centang di bagian flip normal, oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa pilih weld. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan F4 untuk mengaktifkan edge face, atau kita bisa tekan di bagian sini. F4, oke, edge face. Nah, setelah sudah, kita bisa rubah untuk bagian segmennya menjadi 32. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia menjadi lebih smooth. Selanjutnya kita bisa masuk ke turbo smooth. Kita bisa tambahkan turbo smooth, iteration-nya 2. Nah, kita matikan edge face-nya, kita bisa lihat, nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, setelah sudah, kita bisa tekan Alt plus X untuk membuat objeknya menjadi transparan. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah presisi objeknya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau ada bagian yang kalian rasa kurang sesuai, kalian bisa modif di bagian line. Jadi kita bisa matikan terlebih dahulu untuk bagian late dan turbo smooth. Lalu kalian bisa setup lagi di bagian sini. Sekiranya ada bagian yang kurang sesuai, kalian bisa move di sini mungkin. Nah, ini disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Seperti ini. Oke. Ini juga kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Nah, setelah sudah, kita bisa aktifkan late lagi. Jangan lupa klik minimum. Setelah itu, aktifkan turbo smooth. Oke. Nah, untuk bagian ini, kita bisa preview. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk mematikan transparansinya, kita bisa tekan Alt X kembali. Nah, seperti ini. Oke. F4 untuk edge face. Nah, di bagian isolate, kita bisa centang di bagian isolate display. Oke. Agar jumlah hits-nya di bagian display-nya tidak terlalu banyak, jadi tidak mengganggu juga. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke part berikutnya. Oke. Nah, untuk part bagian ini, kita bisa hide terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke outliner, di bagian sini, outliner. Kita bisa hide. Oke. Kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi, masuk ke front view. Oke, di bagian sini. Kurang lebih kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di bagian awal tadi. Jadi kita akan atur untuk bagian line. Intinya kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu create terlebih dahulu. Kita bisa pilih line lagi. Oke, di bagian sini. Nah, setelah itu kita bisa mulai dari bagian sini. Jadi kita klik bagian sini. Setelah itu kita klik di bagian sini. Selanjutnya kita akan membuat curve. Kita bisa buat curve di bagian sini. Oke. Kurang lebih seperti ini.
Setelah itu kita buat curve kembali di bagian sini. Yep. Oke. Selanjutnya untuk di bagian sini lurus. Jadi kita bisa tekan shift, tahan. Lalu kita klik di bagian sini. Kita buat lurus saja terlebih dahulu. Nanti kita bisa lakukan smooth-nya menggunakan fillet. Ya. Nah, di bagian sini nanti kita bisa setup. Oke. Sampai ke bagian ujungnya kita bisa tekan shift. Nah, lalu kita klik. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bisa setup seperti biasa. Kita bisa pilih vertex. Lalu kita move bagian ini sedikit seperti ini. Nah, kita bisa mulai dari bagian ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa atur lagi sesuai kebutuhan. Oke. Ya. Di bagian sini kita bisa gunakan fillet. Kalau dirasa sulit, kalian juga bisa lakukan fillet secara manual di sini. Nah, kalian bisa lebih mudah mengontrolnya. Setelah itu kita setup lagi, sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di bagian sini kita bisa tambahkan fillet. Kita juga bisa type di bagian sini 1 atau 0,5 kita bisa sesuaikan. Kita bisa type ya seperti ini. Oke, kita undo. Filletnya 0,3 cukup. Oke. Yap, seperti itu. Juga sama, kita bisa tambahkan 0,3 ya, cukup. Nah, di sini kita bisa tambahkan filletnya 0,5. Oke. Oke, kalau sudah diatur, kita bisa matikan vertex-nya. Selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa cek dulu dari perspektif. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk ke mode varnish. Kita bisa tekan Alt untuk masuk ke lathe. Pilih min. Setelah itu flip normal dimatikan. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan T untuk turbo smooth. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa unhide part sebelumnya. Nah, sini kita bisa rubah menjadi gray color. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian yang kurang sesuai. Nah, ini dikarenakan bagian line di bagian akhirnya tadi ini terlalu panjang. Nah, kita bisa masuk ke front view. Kita bisa manfaatkan grid di bagian sini. Oke. Nah, ini kita bisa geser sedikit. Ya, seperti ini. Agar posisinya center di bagian objeknya. Oke. Setelah itu kita bisa matikan dan kita aktifkan lagi lathe dan turbo smooth-nya. Selanjutnya di bagian lathe kita bisa tekan min kembali. Nah, kita bisa lihat bagian yang tadi sudah tertutup dengan sempurna. Yap, seperti ini kurang lebih.